Perkenalkan dulu nama aplikasi saya itu Sparin. Jadi sebenarnya Sparin itu apa sih? Sebenarnya ini tuh anak emas proyek saya dari 1 tahun ke belakang ini. Ide awalnya tuh sebenarnya sangat sederhana dan lumayan menjanjikan. Banyak orang mungkin termasuk sahabat BSI di kantor ini pengen mulai olahraga gitu. Tapi masalahnya biasanya tuh bingung mau mulai dari mana, nggak punya teman sparring, atau kesulitan cari community yang cocok bagi kita gitu. Makanya kemarin saya tuh mengemukakan ide namanya Sparin untuk mempertemukan orang-orang kayak gini. Sebagai anak tech, saya tuh excited banget ketemu ide kayak gini. Saya buat fiturnya selengkap mungkin, ada dari mulai nearby finder yang pakai real time GPS, ada matchmaking, ada gamifikasinya, ada manajemen community, ada event, pokoknya lengkap lah sampai ada chatting profile hingga beberapa fitur AI slot mungkin ya teman-teman. Secara konsep di atas kertas ini kayaknya mungkin sempurna sih. Saya kurang lebih ngabisin waktu itu di proyek ini 3 bulan, dan di depan laptop, di depan Visual Studio Code itu mungkin 100 jam lebih. Tiap malam mungkin sampai jam 2 pagi ngopi udah mungkin belasan puluhan gelas di depan AI, di depan ChatGPT, Claude, semuanya saya coba. Biar bikin UI yang estetik, belajar framework baru, benerin bug. Biasanya sampai subuh juga pernah. Secara teknis hasilnya bisa dibilang sempurna bagi saya. Bug besar ya nggak ada bug besar sih, bisa dibilang performa juga kenceng, UI juga bagus, responsif, modern dan lain-lain. Semua fitur tuh berjalan persis seperti yang saya rencanakan. Sebagai developernya, saya tuh merasa bangga sekali. Saya merasa siap meluncurkan aplikasi ini ke dunia luas ya. Saya membayangkan pas rilis, wah ini udah langsung banyak banget yang make ini, langsung jadi kaya insya Allah. Akan tetapi kita bandingin dulu apa yang ada di kepala saya waktu itu versus apa aja yang terjadi di dunia nyata. Ekspektasi saya pikir tuh dengan prototipe yang canggih, teknologi yang bagus, UI keren, fitur lengkap, investor tuh bakal langsung tertarik dan sendirinya memberikan funding gitu. Aplikasi selesai, investor datang, rilis sukses. Tapi realitanya, pendanaan ditolak, fail to launch di sini. Investor dengan bijak tuh nanyain kepada saya dengan secara implisit ya. Sebenarnya mana bukti tractionnya? Siapa sih yang udah pakai? Pasarnya mana? Dan saya cuma bisa diem pas ditanya itu. Aplikasi Sparin ini tuh sebenarnya nggak pernah bener-bener rilis ke publik ya, nggak pernah muncul di Play Store ataupun di App Store. Tapi itulah yang membuat masalah utamanya sebenarnya. Saya tuh buat teknologinya bagus, tapi belum tentu dibutuhkan oleh orang. Eh, di titik itulah kesadaran itu seperti tamparan kenyataan bagi saya. Kesalahan terbesar saya itu bukan berada di mungkin codingan error, sintaks error, framework yang jelek, desain yang jelek, tapi kesalahan saya itu terjadi jauh sebelum saya menulis satu baris kode pun. Saya sebenarnya tuh terlalu jatuh cinta pada solusi yang ada di kepala saya, fitur-fitur tambahan yang fitur A, fitur B, fitur C. Oh ini kalau ditambah gini jadinya tambah bagus nih. Tapi itu saya lupa mastiin. Sebenarnya fitur-fitur ini tuh memecahkan masalah nggak sih? Dibutuhin bagi calon pengguna nggak sih nantinya? Seperti itu. Sejak kegagalan Sparin, ada satu pertanyaan yang selalu saya tempel di meja saya ya, yang saya pegang erat-erat setiap mau buat proyek baru. Bukan lagi gimana sih cara ngebuat aplikasi? Oh, ini aplikasi bagus, teknologinya apa sih? Gimana sih caranya bikin kayak gini gini gini? Udah bukan kayak gitu. Sekarang pertanyaannya itu, kenapa sih seseorang tuh harus menggunakan ide ini, harus memakai aplikasi ini? Sebagai orang teknikal, saya tuh terlalu asik gitu di area how, gimana cara ngodingnya. Padahal di luar sana, sebenarnya tuh mereka
tidak terlalu peduli ya how-nya. Tapi mereka itu cuma peduli why. Kenapa aplikasi ini pantas di HP saya, di device saya, di laptop saya, dan lain sebagainya. Tapi untungnya, tapi bukan untung sih, ini sedih juga. Setelah saya pelajari teknologi ya, lumayan sedikit terhibur karena nggak cuma saya, perusahaan raksasa di dunia dengan dana triliunan rupiah seringkali jatuh di lubang yang sama. Contohnya yang pertama itu ada Google Glass. Dulu pada tahun sekitar 2020-an awal ya. Teknologinya tuh luar biasa canggih. Dia pakai augmented reality, dia pakai AR kan. Dia juga pakai voice command. Tapi kenapa gagal di pasar massal? Karena Google tuh nggak menghitung faktor sosialnya gitu loh. Orang-orang tuh merasa canggung dan aneh kalau ngobrol sama orang yang pakai kacamata berkamera. Kalau sahabat BSI ingat itu ada kacamata yang ada kameranya gitu kayak robot-robot gitu. Jadi rada canggung kalau make di luar. Terus yang kedua itu ada Windows Phone. Secara teknis OS-nya enteng banget, cepet, kamera bagus pada saat itu. Tapi ekosistem aplikasinya itu nggak menjawab kebutuhan harian orang. Terus ya ini Windows ya, bloatware-nya banyak banget teman-teman. Terus yang terakhir itu ada Quibi. Quibi itu platform short video tahun 2020-an juga yang ngumpulin dana kurang lebih 2 miliar dolar dengan kontennya itu konten Hollywood class gitu. Tapi mereka tuh gagal memahami bahwa pengguna itu sebenarnya lebih suka nonton yang video santai gitu kayak TikTok, YouTube Short, Instagram Reels yang slow-slow aja, nggak pengen yang tontonan serius gitu. Dalam 6 bulan mereka tutup dengan dana kurang lebih 2 miliar dolar. Di sini saya ngambil pelajaran moralnya ya. Teknologi canggih sama uang yang melimpah, mau suntikan dana sebanyak apapun, itu nggak bisa menyelamatkan produk yang emang nggak dibutuhkan sama pasar. Lalu apa kita sebenarnya nggak boleh ngoding gitu apa gimana? Ya enggak juga. Kita kan developer ya di sini. Saya sih yang developer. Solusinya itu bukan berhenti ngoding, tapi ngubah urutannya. Cara lama yang saya pakai yang membuat Sparin gagal, awal-awal tuh punya ide, langsung ngoding berbulan-bulan, ngabisin ratusan jam, kepikiran fitur A, langsung implementasi, kepikiran fitur B, langsung implementasi. Aplikasi selesai, terus baru bingung nyari penggunanya siapa. Saya dapat flow yang baru, itu sama-sama awalnya nyari ide dulu. Tapi yang kedua, langsung validasi masalah dulu. Bener nggak sih ini tuh dibutuhin sama orang? Bener nggak sih ini tuh memecahkan masalah apa enggak? Lalu selanjutnya uji dengan cara yang paling murah. Ini tuh bisa dengan kayak mockup gitu atau pakai emergent seperti yang di TikTok sebelumnya dan bisa lain sebagainya. Pokoknya semurah mungkin. Lalu baru ketika selesai baru siap coding. Sebenarnya coding tuh di sini perannya tetap sangat penting ya. Tapi posisi coding tuh bukan di nomor 2 seperti langkah lama, tapi di nomor keempat setelah validasi masalah dan uji cara paling murah. Oke, terus praktiknya gimana? Kalau saya itu punya 4 langkah murah ya, yang selalu saya terapkan sebelum membuka Visual Studio Code. Jadi langkah pertama itu wawancara sama calon pengguna. Mungkin bisa ngobrol langsung, terus kalau project-project kecil ya mungkin bisa tanya 2 3 orang. Terus kalau project-project yang oh ini sekiranya bakal berbulan-bulan nih bisa nanya 5 sampai 10 orang yang kira-kira mereka tuh punya masalah itu, menghadapi masalah yang sama. Nggak cuma berasumsi di kepala saya sendiri. Soalnya jujur, yang Sparin ini juga saya pemecahan masalahnya itu di otak saya sendiri. Saya nggak ada user persona dan lain-lain itu pada saat itu belum ada. Terus yang langkah kedua itu rumuskan masalah dalam satu kalimat. Sebenarnya ini krusial ya kalau membuat aplikasi. Kalau semisal kita belum bisa menjelaskan masalah yang mau diselesaikan dalam satu kalimat, itu berarti kita belum paham apa masalahnya. Untuk langkah nomor 3,
uji cara yang paling murah, yang bisa dibilang vector test lah. Bisa buat landing page sederhana, terus mungkin buat form, buat mock Figma, terus kalau semisal di landing page itu ada orang yang daftar, berarti sinyalnya oke nih buat dilanjutin. Terus ada langkah yang keempat, langkah yang terakhir tuh cari cari sinyal komitmen nyata. Sebenarnya kayak pujian kayak, wah ini idenya bagus banget. Itu tuh remeh sih. Sebenarnya yang dibutuhin tuh sebenarnya cari sinyal komitmen nyata. Kalau semisal mereka beneran suka, ya mereka masuk waiting list. Kalau nggak PO, kalau nggak pre-subscription juga bisa seperti itu. Nah, mungkin ini juga yang kemarin saya salah. Ingat satu prinsip penting, banyaknya fitur itu nggak sama dengan besarnya value. Kalau kita ngelihat raksasa teknologi saat mereka pertama kali rilis, kayak contohnya ada WhatsApp. Awalnya cuma fitur text chat sama bisa bikin status teks doang. Instagram juga awalnya cuma nge-share foto kotak sama ada filter-filter lucu-lucuan, mungkin kalau teman-teman zaman dulu ingat. Terus ada Google, sampai sekarang sih sebenarnya Google cuma satu kolom pencarian polos. Mereka itu nggak mulai sampai fitur A, fitur B, fitur C sampai puluhan fitur. Mereka tuh cuma nyelesain satu masalah spesifik, tapi menyelesaikan dengan sangat amat baik. Setelah penggunanya banyak, baru mereka berkembang. Mungkin sekarang WhatsApp ada Meta AI di dalamnya, terus ada fitur yang bisa join community. Instagram sekarang ada Reels, ada AI-nya juga. Mereka punya fitur apa? Efek sendiri. Google juga sekarang kalau teman-teman nyoba nge-search sesuatu kan dibantu sama AI juga kan. Gitu. Mereka awalnya menyelesaikan satu masalah spesifik terlebih dahulu. Kalau kita mau ngevaluasi diri ya sebagai software developer, sering yang developer banggakan tuh kayak codingannya ini clean arsitektur banget gitu. Ini desainnya responsif, bahkan kalau saya dulu pernah banggain dark mode, terus ini unit testingnya coveragenya 90% nih, ini bagus banget nih gitu. Tapi sebenarnya tahu nggak sih yang user pedulikan itu cuma satu. Aplikasi ini tuh sebenarnya ngebantu hidup saya apa enggak sih gitu. Kalau aplikasi itu ngebantu sebenarnya walaupun UI-nya biasa aja ya, terus mungkin terlalu mereka ya. Tapi kalau semisal mau sebagus apapun arsitekturnya, codingannya, ya mereka bakal uninstall kalau semisal itu nggak berguna bagi mereka. Terus seandainya nih saya bisa memutar waktu dan ngulangin proyek Sparin ini, saya tuh nggak langsung coding ratusan jam lagi, nggak bakal ngabisan menghabiskan 3 bulan lagi. Tapi langkah pertama saya tuh mungkin ya bisa bikin grup WhatsApp dulu, kalau nggak akun Instagram gitu untuk ngebuat community. Mungkin bisa dari lokal di kampus atau di lokal Jogja gitu. Terus saya bakal tes manual di situ. Sebenarnya apa sih kesulitan teman-teman yang eh, mau olahraga itu? Apa karena jadwalnya, lokasinya, atau bahkan bayar lapangannya? Kalau dari eksperimen manual itu ternyata terbukti ada kebutuhan nyata, baru saya buat aplikasinya. Dan kalau ternyata masalahnya beda dari yang ada di otak saya, ya solusinya kita putar lagi tanpa membuang ratusan jam codingan. Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pesan ini buat teman-teman semua. Sebenarnya ini kutipan dari mas-mas di Reddit ya. Users don't care how hard your app was to build, they care whether it solve their problems or not. Eh, Pengguna itu nggak peduli gitu seberapa berdarah-darah kalian membangun aplikasi itu. Mereka cuma peduli apakah aplikasi itu tuh menyelesaikan masalah mereka apa enggak. Kembali lagi ke poin saya di awal tentang keberuntungan tadi, di dunia teknologi ini tuh kita nggak bisa jamin proyek itu mesti 100% sukses nih gitu.
Tapi dengan membiasakan diri memvalidasi masalah terlebih dahulu, kita tuh lagi memperbesar chance, kita lagi memperbesar peluang keberuntungan itu buat memihak pada kita. Beranilah mencoba dan gagallah semurah mungkin ya teman-teman ya. Oke, sekian dari Tech Talk dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.